بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم سبحان الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
شرف وشرف Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali perjumpaan kita dalam ibadah salatul Jumu'ah, mengawali khutbah Jum'ah yang diamanahkan kepada kami ini dengan ucapan syukur alhamdulillah. Jika kita melihat ayat-ayat Allah, sekali waktu kita akan temukan ayat Allah itu begitu masuk ke hati kita. Apalagi ketika kita membukanya diiringi oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita buka surat ke-39, surah Az-Zumar, di ayat ke-42. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Jika kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Allah mengingatkan kita yang sedang membaca ayatnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menggenggam jiwa manusia di saat kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah pula yang menggenggam jiwa manusia yang belum mati fi manamiha, di dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka jiwa yang digenggam tadi Allah tahan
tidak Allah kembalikan ke raganya, sehingga raga itu tidak diiringi jiwa, maka matilah raga itu. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, ketika dikodokkan, ditetapkan oleh Allah kematiannya. Lalu ayat ini dilanjutkan, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah utus untuk kembali jiwa yang digenggam itu saat tidur itu kepada raganya. Itulah kita, kula kali penjenengan, saya dengan antum semuanya. Ketika kita tidur, Masya Allah, kita tidak bisa ngelak, jiwa kita digenggam oleh Allah Ta'ala. Dan ketika Allah mentakdirkan kita masih diparingi umur panjang, maka dikembalikan jiwa yang digenggam Allah itu ke raga kita. Maka bangunlah kita kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka jamaah, ayat ini dilanjutkan dengan kalimat ila ajalim musamma. Jiwa kita dikembalikan ke raga kita untuk dihidupkan lagi, sehingga siang hari ini kita bisa sholat Jumat seperti ini. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Artinya, saya maupun antum semuanya, waktu kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Akan tiba saatnya raga kita tidak diiringi oleh jiwa. Seandainya raga ini mobil, akan tiba saatnya jiwa kita, pengemudinya, sopirnya, wis tidak boleh balik lagi sama Allah. Wis mari. Itulah yang disebut kematian. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita berangkat dari ayat ini, Masya Allah, berarti layaklah Allah kita puji dengan bahasa Alhamdulillahilladzi, Maha suci Allah, zat yang telah ahyana, menghidupkan kami, ba'da ma amatana, sesudah kematian kami dalam tidur tadi, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan kembali. Jamaah rahimakumullah, hikmah nomor 1 dalam Jumatan ini, berarti yang namanya mati hidup untuk seorang mukmin, orang yang beriman, yang pernah ngaji ayat tadi, surat Az-Zumar ayat 42. Hidup dan mati niku adalah bagian sehari-hari kita. Bahasa wong Surabaya sego jangan. Wis gak ono sing anyar, karena setiap saat kita akan merasakan itu. Mati sebentar, dihidupkan lagi. Sehingga dengan sadarnya itu, jauh dari perasaan sombong, ya setidak-tidaknya membanggakan diri. Mungkin dalam urusan lain overconfidence, percaya diri yang berlebihan. Oh mesti ini, enggak. Seorang yang menyadari bahwa dia dikuasai oleh Allah sepenuhnya, selalu akan menyandarkan dirinya kepada Allah, selalu sadar bahwa dirinya butuh pertolongan Allah. Maka mari kita agak ke dalam lagi. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita menengok ayat Allah yang lain, misalnya surah ke-28, surah Al-Qasas, ayat 77. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah oleh kamu fima atakallah, dari apa-apa yang telah Allah paringakan, Allah berikan kepadamu, darul akhirah, untuk kampung akhirat. Jadi perintah Allah di surat Al-Qasas 77 ini, kalau kita sudah sadar kita milik Allah, hidup mati itu segojangan, dunia bukan tempat tinggal, hanya singgah saja, maka kita akan sadar sing diduweni nang dunya mestine kanggo akhirat, mulai mesti merono. Dunia paling 70 tahun, 80 tahun mentok, 100 tahun, 110 tahun, itu pun cewarang.
Tapi kita sadar, ya Allah, kok nang kuburan niku nek mati tahun 2050 terus kiamati tahun 3000, berarti 950 tahun nang kuburan. Berarti lebih lama di alam barzah. Masya Allah. Dah niyong kok nang alam akhirat pirang ewu tahun, ya Allah. Maka dia akan sadar, nek ngono keliru wong sing belani dunyane ngorbanno akhirate. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah. Carilah oleh kalian dari apa yang Allah berikan kepada kalian untuk kampung akhirat. Tapi Allah menambahkan di ayat ke-77 surat Al-Qasas ini, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ojo dilalekno, sampean yo oleh seneng nang dunia. Tapi jangan kalian lupakan bagianmu di dunia. Jupuan enggak apa-apa. Oke, ojo kuali. Dunia ini sing diutamakno, akhirate dilalekke. Jangan. Akhirat yang kita utamakan, dunianya derek. Dunia yang ikut, Masya Allah. Karena itu kita mulai ke inti materi khutbah. Jamaah, hari ini, Jumat ini, kalau tidak salah sudah di tanggal 28 Rajab. Artinya ini Jumat terakhir di bulan Rajab. Jumat depan sudah masuk bulan Sya'ban. Semakin dekat dengan Ramadan. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita, khususnya yang hadir di masjid ini, Jumatan ini, termasuk yang diparingi panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berjumpa dan menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Amin, Allahumma amin. Itu yang pertama. Tapi kita sadar, jamaah, dongo ya dongo, harap-harap ya harap-harap ketemu Ramadan. Tapi keputusan tetap milik Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Bahkan besok pun seorang manusia tidak ngerti si urip apa ora, sehat apa loro, mboten pirsa. Apalagi masih Ramadan yang 32 hari ke depan, tidak tahu. Yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin adalah khauf war raja. Wedi nek keturutan, nek diijabah, tapi nggih roja. Roja itu berharap muga-muga diijabah, dituruti karo Allah Ta'ala. Ini realistis. Maka terkait Rajab ini kita saling mendoakan diparingi kesempatan berjumpa bulan Ramadan, insya Allah. Yang pertama. Yang kedua, karena Jumat ini tanggalnya sudah tanggal 9 Februari. Artinya artinya sepertinya banner-banner yang ada di pinggir jalan isinya foto saudara-saudara kita, saudari-saudari kita juga. Gilana wedok di foto. Ini terakhir ini sepertinya. Jumatan depan pun resik, nggih. Karena Rebo besok sudah coblosan. Masya Allah. Kita akan lihat, Masya Allah. Kita akan lihat betapa semua keinginan itu sudah menaik ke langit. Doa niku menaik ke langit. Semua yang memasang fotonya di kanan kiri jalan, di pojokan, nggih. Niku wis berharap muga-muga dadi. Semuanya. Masa ada orang fotonya dipasang terus gak apa-apa melok-melokan tok ae. Ndak, di hatinya mesti ada muga-muga dadi. Bahkan ada yang Masya Allah kadang saking yakini mesin kuis melaku, mesin tim pemenangan kuis melaku, mesti menang, mesti dadi. Lupa bahwa wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, jemaah. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis, kataballahul maqadirul khalaiq. Allah itu sudah menetapkan, mencatat takdir-takdir setiap makhluknya qabla yakhluqas samawati wal ard, bahkan jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi, khamsina alfasanatin,
50.000 tahun sebelumnya. Masya Allah. Wih, kok bisa ya Gusti Allah. Maka bahasa Allah di dalam Al-Quran, inna dzalika 'ala Allah yasir, sungguh yang demikian itu mudah buat Allah. Apa yang kami maksud? Tempo hari kami mendengar berita Rumah Sakit Jiwa Menur mempersiapkan pelayanan khusus dan tempat khusus untuk caleg gagal. Subhanallah. Kami bayangkan, gurung kelakon nih. Tapi sudah ada pengumuman bagi caleg gagal yang mungkin mengalami ketidaksiapan menerima kenyataan. Ini bahasa horizontal. Kalau bahasa vertikalnya, bahasa tauhidnya, ketidaksiapan menerima takdir Allah. Duh, apa? Kalah. Gak jadilah. Waduh, Masya Allah. Ono sakmono akeh. Gurung mana sing nyilih? Subhanallah. Masya Allah. Kita tidak bisa bayangkan ya, Ma. Dan kalau kita melihatnya dengan kacamata sesama manusiawi, ngono iku ya. Kok gelem ngono. Wong digonggung, dipoyoki, ya sampean dadi sampean enak. Akhirnya dipasang. Kok gak gelem lah enak. Itu bahasa kita. Tapi mari kita lihat. Kataballahul maqadirul khalaik. Allah itu yang menulis takdir makhluknya. Ada kalanya ada yang tidak berniat untuk mencalonkan dirinya, mencalekkan dirinya. Tapi karena takdir Allah berjalan, ya wis gak apa-apa. Ya wis gak apa-apa. Takdir Allah itu juga membuat seseorang itu mengalir mengikuti aliran takdir itu. Masya Allah. Sehingga kalau kita lihat ya di dalam Al-Quran, misalnya pembunuhan pertama di muka bumi, Qabil memukul kepala Habil pakai batu. Kalau logika kita, lah ya kok ono emas mateni adik. Gara-gara nih karepe gak keturutan. Dinikahno kambek sing gak dikarepke. Korban diletakkan di atas bukit yang diterima Allah, yang punyanya adiknya. Aduh, Masya Allah, takdir Allah berjalan. Setan bisi wis kepuk enai Habil. Terjadi. Masya Allah. Juga ada dalam Quran pula, antum juga sudah sering Bapak nggih, kakak-kakak bersepakat. Apa? Mary ke adiknya yang masih kecil. Mary, iri, Yusuf itu. Ono apa-apa dikei, ono apa-apa dikei. Ya apa iki enake? Oh, ketelu Yusuf. Oh, kakaknya yang sudah emosi ngomong. Patenono Yusuf ini. Cekak. Gara yawak dewi loro ati. Masya Allah. Maka kakaknya yang lain, la taqtul Yusuf. Ojo dipateni. Buah enai nang sumur. Subhanallah. Semua ini berjalan atas takdir Allah, jemaah. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi pun, itu dalam sebuah riwayat, karena apa? Karena takdir Allah telah mendahului bahwa Adam akan tergoda untuk memakan buah khuldi. Terus bagaimana arah kami dalam penutup khutbah ini? Bahwa kacamata yang kita pakai untuk melihat segala sesuatu ini adalah kacamata berdasar hidayah Allah. Kita akan melihat, kita akan diarahkan oleh Allah. Ngapunten. Bisa jadi hari ini kita mantep, engko sing DPRD kota iki, provinsi iki, RI iki, DPD iki, capres nomor iki. Bisa jadi sekarang itu. Tapi Allah itu muqallibal qulub, jemaah. Allah itu yang bolak-balik hati, dan hati itu yang menggerakkan tangan kita. Masya Allah. Jadi nanti ketika dibilik suara moro-moro gak sidois iki ae. Subhanallah. Karena itu yang ingin kami sampaikan, mari kita serahkan diri kita ke Allah. Salah satunya saat pemilu besok. Kini doa yang diajarkan guru-guru kita,
Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar, yang baik itu benar, itu baik. Ya Allah, beri kami kesanggupan untuk mengikuti yang baik itu. Wa arinal batila batilan warzuqni ijtinabah. Ya Allah, dan tunjukkan kami, terangkan kepada kami bahwa yang batil itu memang batil, sing salah salah, elek. Dan beri kami kesanggupan untuk menjauhi yang batil itu. Masya Allah. Niatkan bahwa besok saat milu itu kita ibadah. Derek takdir Allah. Doa kita bersama, moga-moga dipilihkan baik caleg maupun capres-capres yang amanah, jujur, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sayang kepada wakil-wakilnya, sayang kepada yang diwakili. Nek disambati persis saat nyalon. Ini kampung ini, ya wis, saya wis ngomong. Kita berharap seperti itu. Maka Allah lah yang akan menuntun kita. Insya Allah ketika takdir ini tertulis baik, bahwa Surabaya, Jawa Timur, Indonesia ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Toto tentrem Kartoharjo. Allah akan arahkan tangan kita, tangan saudara-saudara kita, bangsa Indonesia ini untuk memilih orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penutupnya itu, mau nek dadi ngene. Nah, ini berarti sudah ada tulisan Allah. Jadi sebelum pemilu ini sekalipun, jauh yang akan jadi presiden, wakil presiden di Indonesia. Niku wis ana tulisane. Kita hanya mengikuti saja alur ini. Kalau memang Allah mencatat kita sebagai bagian hambanya yang beribadah, insya Allah sing dipilih akan sing api. Insya Allah seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, khutbah kedua hanya sekedar mengerucutkan saja, menyebutkan saja. Kami hanya menyampaikan ini sebagai tugas kami sebagai khatib, bahwasanya tulisan-tulisan Allah itu adalah ketetapan yang sudah begitu rapi dan terencana, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi seorang yang sudah mengenal Allah, yang sudah arif billah, mengenal Allah, itu tentang besok.
Wali-wali Allah itu, Masya Allah, begitu kokohnya tauhid mereka. Maaf, sebagaimana Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf, ketika oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke sumur, dia tidak nangis. Mas, ini apa aku diunjal mas, tolong mas. Tidak. Dia terdiam di dalam sumur. Karena saat itulah malaikat Jibril pertama kali menyapa Yusuf. Wahai Yusuf, sungguh nanti akan tiba saatnya engkau akan mengingatkan saudara-saudaramu yang nyemplung ke kamu ke sumur. Mereka akan engkau ingatkan tentang apa yang mereka lakukan kepadamu. Bersabarlah karena Allah sedang mengujimu. Masya Allah. Untuk wali-wali Allah, orang-orang yang arif billah, mengenal Allah, yakin Allah tidak akan zalim ke saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan zalim ke negeri kita, Indonesia. Insya Allah paringi sing saya. Bahkan kalau kita mau lihat jauh, nyebrang jauh, Palestina itu, Masya Allah. Kita lihat begitu tingginya makom saudara kita itu. Baik itu remaja, lansia, anak-anak. Dipok, jatuh, meninggal. Mereka hanya melihat lalu mengucapkan Allahu Akbar. Semuanya dikembalikan ke Allah. Sehingga kita tidak bayangkan, ya Allah, cek kuat itu telur-telur Palestina, Gaza itu. Mereka sudah ada di makom itu. Makom yang sepertinya, non sewu, di atas kita jauh. Karena itu kita memohon kepada Allah dalam kesempatan khutbah Jumat ini, semoga kita termasuk yang diparingi takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara, diberikan kekuatan saat menjalani takdir-takdir itu dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan satu keyakinan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan nguji hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupan hambanya itu, yang pertama. Yang kedua, kalau toh seandainya kita menghadapi sulit, maka satu keyakinan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika itu yang bisa menjadi sandaran, maka hati ini akan menjadi tentram, menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang ayem. Maka saat pulang meninggalkan dunia untuk melanjutkan ke perjalanan yang selanjutnya, moga-moga kita termasuk yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Muga-muga sedaya ingkang rawuh semua yang hadir di sini termasuk yang disiapkan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala, salama fid dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sallim wansur ikhwanana al muslimin mujahidina wa mustad'afina fi Filastina wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin adh-dhalimin. Allahumma alif baina qulubina, alif baina qulubi jama'atina fi hadzal makani baituka Masjid Nurul Islam ya Allah. Wa alif baina qulubil muslimina fi biladina Indonesia ya Allah. Wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar fa aqimis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sempurnakan shaf sebisa mungkin, lurus dan rapat untuk sempurnanya salat berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء